Halo Friends, selamat datang di Podsi, Podcast Sistem Informasi. Sama Minpo, si Mimin yang banyak info. Nah Friends, pernah dengar nggak sih ada pepatah, tak kenal maka tak sayang? Oleh karena itu kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Yeli yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai kali ini. Nah, sebelum teman-teman tanya nih, apa sih Podsi itu? Jadi, Podsi adalah acara yang dibuat khusus buat ningkatin knowledge teman-teman semuanya, utamanya yang teman-teman yang haus akan informasi viral terkini, and pastinya cocok banget buat kita-kita mahasiswa ini. Di Podsi bukan sekedar acara biasa, karena di dalamnya kita bakal berkesempatan untuk berkenalan langsung dan mendatangkan langsung narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Kapan lagi kita bisa ngobrol santai sambil dapat ilmu? Di mana lagi kalau bukan di Podsi, menghubungkan dunia melalui sistem informasi. Nah, teman-teman semuanya, pada hari ini kita bakalan sharing tentang salah satu program yang relate banget di kehidupan kita mahasiswanya, utamanya teman-teman semua yang mau mencari skill sama pengalaman. Ada yang tahu program apa? Yap, Kampus Merdeka. Jadi, program Kampus Merdeka adalah program dari Kemendikbudristek yang merupakan salah satu program yang bisa memberikan teman-teman semuanya pengetahuan, kemudian keterampilan dengan tingkat relevansi tinggi, and pastinya cocok banget buat kita-kita. Nah, di program Kampus Merdeka ini terdapat beberapa jenis kegiatan. Di antaranya ada MSIB, ada Kampus Mengajar, ada ISMA, PMM, and masih banyak lagi. Teman-teman bisa cari tahu tentang info lebih lanjut tentang Kampus Merdeka di link di bawah ini. Oke, siswa friends kalian, hari ini kita bakalan fokus nih ngebahas tentang salah satu program dari Kampus Merdeka, yaitu program MSIB. MSIB atau Magang Studi Independen Bersertifikat adalah program di mana salah satu program dari Kampus Merdeka yang diperuntukkan buat seluruh mahasiswa di Indonesia. Utamanya, program tersebut bisa jadi privilege nih bagi kita-kita yang pengen nambah skill sama pengalaman. Nah, di dalam program MSIB itu ada dua jenis kegiatan. Yang pertama ada magang, kemudian yang kedua ada studi independen. Nah, kalau misalnya pada kegiatan magang, teman-teman bakal mencobanya langsung nih di perusahaan terkait. Teman-teman bakal diajari langsung sama pakar ahlinya terkait dengan bagaimana sistem dan mekanisme dari perusahaan tersebut. Tapi ada satu lagi program yang gak kalah kece-nya, yaitu program studi independen. Nah, kalau misalnya di program studi independen, teman-teman bakal belajar langsung dari pakar ahlinya, terkait dengan pengetahuan sama keterampilan dengan tingkat relevansi tinggi dalam bentuk kegiatan bootcamp, short course, MOOC, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya magang, kita itu langsung datang ke tempat perusahaannya. Kalau misalnya studi independen dilakukan secara daring atau online. Kedua program ini tuh sama-sama bersertifikat dan diakui langsung oleh pemerintahan. Bisa banget sebagai nilai plus teman-teman buat nambah CV. Buat memperkaya CV teman-teman sekalian. Oke friends, kan tadi kita udah ngebahas nih, Minpo udah ngejelasin langsung, ngegambarin bagaimana program MSIB ini dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan mahasiswa. Nah, gimana nih penjelasan Minpo tadi terkait MSIB? Udah ngegambarin belum seberapa keren dan luar biasanya program ini? Nah, tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel kita. Dukung terus supaya kita bisa ngasih banyak informasi dan inspirasi luar biasa. Nah, siswa friends sekalian, hari ini di Podsi kali ini kita bakal kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, yaitu merupakan panutan atau idola kita semua. Pasti udah nggak asing lagi kan mahasiswa FTI, siapa lagi kalau bukan Bapak Agun Guntara, yaitu Ketua Program Studi Sistem Informasi. Kemana nih? Sini? Oke. Sini, duduk aja. Nah, friends, hari ini kita udah kedatangan Bapak Agun nih. Sebelumnya gimana nih Pak kabarnya? Atau misalnya boleh nih sapa-sapa siswa friends dulu di rumah. Siswa friend ya? Okay. Iya, siswa Alhamdulillah friend. Ya kabarnya baik. Dan apa kabar semuanya siswa friend ya, teman-teman sistem informasi. Iya, betul Pak. Sebelumnya nih, saya sama teman-teman sekalian mau mengucapin terima kasih banyak dulu ke Bapak yang udah nyempetin gitu waktunya hadir meskipun lagi sibuk-sibuknya gitu ya Pak. Oke, lumayan lah kalau sekarang kan sedang aktif perkuliahan gitu ya, dan ada pekerjaan akademik lainnya. Tapi ini program yang bagus sih, jadi saya usahakan sempat datang ke sini. Alhamdulillah. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa buat nonton podcast kali ini, soalnya Bapak juga udah tadi nyempetin ya buat hadir gitu.
Baik Pak, sebelumnya nih, sebelum kayak bertanya lebih lanjut, izin dulu ya Pak, saya mau tanya lebih lanjut terkait MSIB nih, program MSIB. Dengar-dengar udah batch ke-7 ya Pak? Sekarang tuh pelaksanaan batch 6. Oh iya, batch 6 pelaksanaan. Kalau yang batch 7 on progress. Jadi bulan kemarin baru kayak seleksi mitra. Jadi bukan ranahnya kampus itu. Nah, baru nanti di April, nah itu sudah mulai masuk ke pendaftaran mahasiswa. Oh, jadi untuk mahasiswa pendaftarannya bulan April? Ya, betul. Di bulan April. Nah, biasanya kalau untuk mulainya nanti di Agustus sampai untuk ke batch 7. Akhir tahun batch 7. Berarti berapa lama nih Pak jangka waktunya? Kalau dihitung sih kurang lebih 1 semester. Jadi kalau 1 semester ya kurang lebih 4 bulan. Jadi 4 bulan dari Agustus sampai ke Desember. Jadi buat teman-teman yang mau ikut MSIB berarti harus siap-siap dari sekarang ya? Betul ya. Jadi ada banyak yang harus dipersiapkan sih. Nanti ada kayak sosialisasi juga nanti dari Kemendikbud. Terus juga ada sosialisasi juga nanti dari prodinya, itu termasuk saya kan nanti tiap ke kelas mungkin bisa menyampaikan informasi ini gitu. Oh begitu. Tapi nih Pak, sebelum kan suka ada nih mahasiswa yang kayak pengen daftar gitu, tapi kayak nggak tahu nih sistem bagaimana di kampusnya. Sebetulnya itu gimana sih Pak? Kayak sistem atau prosedur, misalnya aku pengen ikut MSIB gitu, tapi cara daftarnya misal udah tahu nih ke website apa, tapi dalam tata cara prosedur di kampusnya itu sebetulnya gimana sih Pak? Oke. Nah, kalau lihat ke prosedur pasti kita acuan dari pusat ya, acuan dari kementerian yang mengadakan acara ini atau kegiatan ini. Jadi awalnya jelas mahasiswa itu harus memahami dulu MSIB-nya itu sendiri ya. Pahami dulu kegiatan-kegiatan nanti yang akan dilakukan atau yang nanti istilahnya kita mau daftar gitu ke situ. Misalkan kita kan yang sekarang pelaksanaan baru 2 program kan ya, MSIB dari magang dan studi independen gitu. Nah, prosedur awalnya tadi setelah memahami baru memulai dengan registrasi. Nah, registrasinya di mana? Di portal Kampus Merdeka. Nah, itu sudah tersinkron ya data-datanya. Jadi bukan kita input sendiri, tapi ada bagian-bagian untuk input sendiri. Udah ada. Tapi kebanyakan nantinya kayak sinkronisasi ke data PDDikti ataupun nanti data mahasiswa yang dari kementerian gitu. Nanti kita tinggal masukin aja NPM-nya dan NIK-nya. Nanti kalau misalkan kita sudah ada di PDDikti, nah itu berarti sudah aman gitu. Oh, jadi siswa friends semuanya berarti harus cek dulu ya di PDDikti apakah datanya ada gitu atau enggak ada. Ya, dicek dulu sinkronisasi nanti sesuai atau enggak. Nah, di sini juga ada temuan kayak kemarin, Pak, misalkan saya ketika disinkron ke PDDikti datanya dari tanggal lahir beda. Nah, itu harus diselesaikan dulu. Karena jangan sampai nanti di akhir ketika pelaksanaan sudah mulai gitu ya maksudnya, dan ada kesalahan dan itu bisa kayak ribet lagi nanti ngurusinnya gitu. Gitu. Kalau untuk data itu sangat vital gitu, apalagi nanti sampai ke transkrip dan ijazah datanya ternyata salah gitu. Iya, nanti takutnya salah orang gitu ya, Pak. Ya, salah satu huruf aja itu bisa diasumsikan salah orang ya. Nah, itulah sistemnya. Sistem kadang kan tidak mengenal toleransi ya. Meskipun ini orangnya memang yang ini, cuman misalkan Anissa double N tapi yang ini Anissanya N1 gitu, misalkan ya. Itu pasti dianggapnya secara sistem beda orang. Itu harus ditempuh nanti prosedurnya. Oh iya, jadi sebelum registrasi pastiin dulu siswa friends semuanya cek buat namanya di PDDikti gitu ya, Pak? Betul. Takutnya kalau di PDDikti bisa dicek dari sekarang juga ya, karena semua data mahasiswa, semua kayak data-data tanggal lahir, nama gitu, alamat dan lain-lainnya itu semuanya ada di PDDikti. Berarti kalau misalnya aku pengen daftar nih Pak semester 5 gitu harus cek dari sekarang ya? Takutnya ada data gimana gitu kalau cek nanti. Oh iya, kita udah mulai masuk ke persyaratan nggak nih pembahasannya? Udah persyaratan lah ya? Iya. Oke, persyaratannya tadi minimalnya itu semester 4 ya? Semester 4. Minimalnya semester 4, tapi ketika pelaksanaan, pelaksanaan MSIB-nya itu mahasiswanya sedang dalam posisi semester 5. Oh, gitu. Daftar boleh dari semester 4. Iya. Contohnya sekarang misalkan daftarnya di April kan? Otomatis April itu kan semester genap kan? Iya, nah, Pak. semester 4 genap. ya? Nah, semester 4.
nanti kan mulainya di Agustus. Yeah. Kemungkinan kalau Agustus itu udah lewat semester 4. Oh iya. Gitu. Nanti pelaksanaannya pas mahasiswanya dia ada di posisi semester 5. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya nih, misalkan teman-teman Sispo, misalkan minimalnya semester berapa? Nah minimalnya semester 4. Kalau duga berarti nggak bisa tuh. Kayak, jadi sekarang semester 2 kan ya? Iya, 2. Nah semester 2 berarti harus nunggu dulu nih 1 tahun lagi, nanti di semester 4 baru bisa ikutan gitu. Nah maksimal itu dalam selama dia jadi mahasiswa itu maksimal ikut 2 kali. Maksimal ikut 2 kali? Maksimal 2 kali ikut MSIB. Oh berarti boleh ya, misalnya aku daftar semester 4, semester 6 daftar lagi gitu kan? Ya boleh. Boleh. Cuma dikasih batas 2 kegiatan. 2 kali. Gitu. Oke. Nah itu. Terus nih Pak, sebetulnya kan tadi nih kalau misalnya bentuk dukungan itu dari Kaprodi udah ada sosialisasi gitu Pak, nanti untuk bulan-bulan berikutnya ya. Untuk bulan-bulan berikutnya. Nah itu ada lagi nggak sih kayak bantuan nggak Pak buat mahasiswa yang pengen ikut MSIB yang lebih spesifiknya gitu Pak, boleh dijelasin Pak? Oke. Kalau dari saya sebagai Kaprodi tentu akan support banget gitu kan, mahasiswa kalau mau ikut ke program MSIB gitu. Nah, support yang diberikan jelas dari sisi rekomendasi. Karena ketika mahasiswa itu mendaftar dan mengisi semuanya termasuk CV ya, terus nyiapin transkrip dan lain-lainnya, itu tidak bisa diproses tanpa seizin atau tanpa rekomendasi dari ketua program studi. Oh, iya, betul. Nah, selain dari rekomendasi ini, tentu saya selalu kita wanti-wanti kita tiap masuk ke kelas, entah itu ke semester 2, 4 ataupun semester 6 gitu yang memang masih berkesempatan ikut ini, selalu mendorong atau support itu sok ikut gitu, karena kalau sudah lulus dari sini ya, dari Unsap ini gitu kan udah bukan statusnya mahasiswa lagi, udah nggak bisa ikut MSIB gitu, karena syaratnya ini MSIB ya dia harus sebagai mahasiswa yang aktif gitu ya. Mahasiswa yang aktif gitu dan terdaftar di PDDikti gitu. Nah pokoknya kalau misalkan nih dari teman-teman siswa nanti ada yang mau tertarik ikut program ini sih bisa ya bisa follow up atau misalkan konsultasi langsung ke saya. Oh bisa gitu. langsung ke Bapak? Boleh. Secara langsung nih atau secara boleh, online? Secara langsung juga tinggal ke ruangan saya aja, nanti konfirmasi ya, untuk waktu ada atau enggak. Oh gitu. Iya betul, jadi buat Sopren semuanya yang udah semester 4 nih pengen daftar MSIB bisa langsung ya Pak ke ruangan Bapak katanya. Buat pengen tahu lebih lanjut gitu informasi terkait MSIB-nya. Nah nih Pak, terus aku dengar-dengar kan kayak MSIB itu ada magang ya sama studi independen. Nah itu sebetulnya ada ini nggak sih Pak, kayak misalnya bantuan, kalau magang kan ada yang keluar kota gitu ya, ada bantuan nggak sih buat biaya hidupnya gitu Pak? Ya ini yang selalu ditanyakan ya antara kalau MSIB itu misalkan ada magang kan gitu, magang kan sebenarnya ini bukan kewajiban ya untuk mitra magang harus offline ya atau langsung di on spot gitu ya. Oh bisa secara online juga? Nah tapi di di kementeriannya gitu ya, itu menganjurkan untuk pelaksananya offline gitu. Tapi kemungkinan nanti kalau misalnya ada mitra yang ada pertimbangan apa magangnya misalkan offline itu online itu bisa aja terjadi gitu. Nah khusus untuk magang ini yang sekarang berjalan itu memang ada bantuan untuk biaya hidupnya ya untuk biaya hidupnya. Cuman itu nanti besarannya mungkin yang menentukan ya dari kementerian gitu. Kementerian. Ada regulasi lagi kalau untuk bantuan itu, misalkan si mahasiswanya penerima KIP. Nah itu gimana sih Pak? Nah kalau misalkan mahasiswanya penerima KIP, nanti misal bantuan hidupnya 2,8 misalnya 2.800.000 ya. Buat MSIB. Ya buat MSIB magang untuk 1 bulannya misalkan biaya hidup. Tapi itu buat beasiswa kan tadi selisih gitu ya Pak dari itu yang MSIB-nya. Kalau itu mah kan KIPK mah itu dari program Kemendikbudristek nih. Kalau misalnya saya dapat bantuannya dari beasiswa yang lain gitu, nggak dari Kemendikbudristek. Nah itu gimana Pak? Ada selisih lagi kah atau misalnya full dikasih? Ya, oke. Berarti beasiswa nanti pas daftar itu ya, itu kita ada opsi di sana dapat beasiswa atau enggak. Misalkan dapat, nah nanti ada pilihan lagi beasiswanya dari mana. Oh begitu. Ya, selama beasiswanya itu misalkan nih, kalau secara logika saya gitu ya, beasiswanya misalkan dia
terdata di portalnya Kampus Merdeka. Misalkan ada KIPKA, terus ada misalkan JPLS, misalkan itu terdata JPLS-nya. Itu biasanya sama selisih yang dibayarkannya. Tapi kalau di luar itu, contoh dari pihak swasta atau apa yang memang tidak ada sangkut pautnya sama kementerian, nah itu bisa saja tidak full didapatnya. Tapi nggak tahu nanti untuk batch ke-7, mungkin karena setiap batch-nya itu suka ada kayak perbaikan proses gitu, terutama kalau yang batch 6 itu udah langsung ke sistem. Harus melalui Kampus Merdeka websitenya gitu. Jadi langsung bisa registrasi ke sana gitu, Pak? Seperti itu. Pak, ini juga ada pertanyaan nih, Pak. Dari saya juga kayak masih bingung gitu, terus siswa friends semuanya juga pasti kayak, kalau misalnya kita ikut MSIB nih, terus kayak gimana nilai-nilai mata kuliah kita gitu, terus gimana pembelajaran kuliah kita kayak gitu. Nah itu sebetulnya katanya ada sistem konversi nilai ya, Pak? Ya, sistem konversi ini memang sudah jadi keharusan prodi ketika mahasiswanya itu ikut program MSIB. Ya, harus ada mata kuliah yang tercover nilainya oleh kegiatan MSIB. Nah, jelas untuk tahun-tahun sebelumnya juga atau batch sebelumnya juga memang kita lakukan konversi. Nah, tapi ada poin pentingnya ya buat teman-teman siswa. Poin penting yang harus jadi perhatian kita itu dalam memilih programnya. Nah, magang, entah itu magang atau studi independen gitu. Yang jadi perhatiannya itu yang pertama kayak kegiatannya apa gitu, programnya apa, relevan nggak gitu sama sistem informasi gitu ya? Iya. Karena kalau misalkan nggak relevan gitu kan, ataupun nggak dia dikit gitu ya nempel ke ranah keilmuan sistem informasinya, itu bakalan berpengaruh ke jumlah SKS yang terkonversi. Begitu. Gitu. Karena maksimal kan 20 SKS ya, tapi nggak segitu semua gitu. Jadi tetap pada saat konversi itu nggak baku gitu aturannya. Maksudnya saya nanti sebagai prodi akan menyesuaikan mata kuliah mana yang nantinya bisa tercover gitu. Karena kan program itu banyak. Pak, betul. Ada cyber security gitu, ada content creator gitu, ada web development, ada IoT juga gitu. Nah, ini jadi pertimbangan nih nanti teman-teman siswa nih untuk nantinya mau memilih atau program mana nih yang akan diambilnya gitu. Nah, kemarin yang daftar tuh kurang lebih 20 orang kurang lebih, tapi yang keterimanya 8 orang. 8. Nggak setengahnya juga ya, Pak? Nggak setengahnya juga. Itu karena memang kuota untuk MSIB terbatas. Gitu. Tadi kan udah di-mention nih sama Bapak, kayak misalnya untuk program-program terkaitnya. Nah itu boleh ada rekomendasi nggak sih, Pak, buat kita mahasiswa sistem informasi gitu, buat siswa friends di rumah, kayak bisa pilih-pilih lagi untuk ikut program MSIB-nya? Pilihnya maksudnya dari programnya atau antara magang dan studi independen nih? Kalau itu nanti kita bahas, Pak, dari programnya. Dari program dulu aja ya mungkin ya. Nah, jelas yang pertama tingkat relevansinya ya diperhatikan gitu. Apakah ini memang ranahnya siswa atau memang sedikit ada siswanya gitu, karena akan pengaruh ke konversi sekali lagi. Nah, kalau saya sih anjurinnya kayak ke ranah software development gitu. Terus bisa juga ke data analitik nih atau data science. Nah, ini yang sekarang lagi hype banget gitu ya, betul ya, sekarang lagi dibutuhin banget di industri gitu. Karena ya kita tahu kan bahwa informasi itu udah jadi kayak kekuatan di perusahaan gitu. Nah, kita tuh ranah-ranah sistem informasi, orang-orang siswa, anak-anak siswa pasti concernnya di situ, dimana kita bagaimana tuh menyajikan informasi dari data mentah yang ada. Nah, itu ranahnya data analitik, data science. Nah, nanti bisa ambil program-program yang mengarah ke data science. Gitu. Jadi untuk tadi ada software development gitu ya, terus ada data science. Nah, tadi kan udah dibahas nih program-program ini, ada pertanyaan gitu, Pak. Boleh. Terkait pandangan Bapak nih, pandangan Bapak, MSIB itu kita pilih kegiatannya menurut Bapak, sebagai kita nih sebagai mahasiswa sistem informasi, lebih prepare apakah pilih magang atau studi independen gitu? Nah, kedua-duanya juga memang kegiatan yang bagus gitu. Karena ini pada dasarnya tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan soft skill dan hard skill gitu kan. Dari mana didapatnya? Jelas itu dari pihak profesional ya, dari pihak industri gitu.
Cuman kalau saya pribadi menilai bahwa kalau kegiatan seperti itu jelas yang paling efektifnya untuk mengembangkan itu ya kegiatan yang secara langsung dilakukan. Itu artinya kegiatan yang dilakukan secara offline. Secara offline. Ya, secara offline. Karena apa? Karena dengan kegiatan yang dilakukan secara offline itu akan meningkatkan kemampuan soft skill-nya itu lebih cepat gitu, dan berkembangnya pasti lebih besar gitu ya, soft skill-nya, terutama dari public speaking, kemampuan bekerja sama gitu kan, dari kemampuan berkomunikasi gitu. Nah, kalau misalkan antara studi independen dan magang, saya sedikit condong ke magang itu. Karena magangnya itu dia akan merasakan secara langsung ya, gitu secara langsung di dunia kerja itu kayak gimana sih gitu kan. Dikasih pekerjaan tuh tekanannya, pressure-nya kayak gimana gitu kan, ada deadline gitu ya, terus nanti bagaimana menyampaikan pekerjaan ke pimpinan gitu kan, dan nanti bagaimana berkomunikasi dengan teman sejawat gitu kan, dengan bawahan, dengan atasan, dengan siapapun yang ada di sana. Nah, itu kan jelas punya value-nya sendiri gitu kan, dibanding yang studi independen. Meskipun studi independen juga bagus gitu, karena tetap studi independen juga memang punya deadline-nya dalam pengerjaan proyek gitu. Tapi dengan sistem yang daring itu saya katakan sih ada sedikit keterbatasan gitu kan. Ya, itu sih. Kayak sekolah aja gak sih Pak, kalau misalnya kemarin daring gitu, ilmunya tuh kurang gimana gitu? Ya karena kemungkinan secara pendapat saya pribadi, kita kan transisi gitu ya, transisi dari kayak pendidikan de facto gitu. Pendidikan de facto tuh kayak ya hal yang udah terbiasa kita lakukan gitu kan, lalu kita rubah dengan sebuah sistem gitu kan. Nah, dengan transisi ini, tapi ini bagus tuh gitu kan, karena bisa memfasilitasi untuk menyalurkan pendidikan dengan pendidikan gitu kan. Oh iya sih Pak. Jadi lebih condong ke magang ya Pak? Ya, sedikit gitu. Sedikit condong ke magangnya sedikit gitu. Sedikit. Ya. Tapi aku dengar yang kemarin yang magang cuma ada berapa orang ya Pak? Dibanding studi independen. Dari 8 itu cuma 1. Karena minat dari kemagangnya memang kita terbiasa dengan studi independen. Ya, di batch sebelumnya gitu kan. Kita terbiasa dengan magang karena kita pada saat semester itu berjalan ada mata kuliah juga yang harus ditempuh gitu. Tapi sekarang itu sudah ada solusinya. Jadi nanti ketika ada mata kuliah semester yang berjalan itu tidak bisa terkonversi, maka kita akan fasilitasi untuk perkuliahan secara daring. Secara daring. Nah, ini yang memang belum ada di semester atau di batch sebelumnya. Makanya kalau batch sebelumnya itu mahasiswa ambilnya yang studi independen. Nah, bahkan ada yang bangkit juga. Mungkin itu beda ranah ya, bangkit ya. Nah, itu mungkinnya untuk condong kemana gitu ya? Iya. Saya sedikit ke magang. Condong ke magang gitu ya. Semoga tahun ini masih banyak yang magang gitu ya Pak, yang daftar magang. Angkatan yang sekarang, kalau yang batch 6 itu justru bagus ya. Saya lihat minatnya banyak karena sampai ada 20 orang yang daftar gitu. Dan meskipun yang terimanya cuma 8, tapi itu sudah ada peningkatan di tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan? Ya, tahun sebelumnya yang 3 orang, ya, terus naik lagi ada berapa ya, 5 apa 6 gitu ya. Nah, sekarang udah 8, itu naik ya, kalau di grafiknya itu ya. Alhamdulillah ya Pak. Nah, itu kan dari program tahun sebelumnya gitu, 3 orang ya Pak? Iya. Sekarang bertambah jadi 8 orang. Nah, itu ada ininya nggak sih Kak? Peluang kelolosannya kenapa bisa jadi bertambah gitu, jadi bertambah yang banyaknya, kemudian yang minatnya juga bertambah, itu ada peluang ininya nggak sih Pak? Kayak misalnya kelolosannya apa kayak gitu? Peluang lolosnya mungkin ya, apa yang harus dipersiapkan sama mahasiswa gitu ya. Yang jadi pertimbangan mitra menerima itu yang pertama dari CV. CV. Ya, CV gitu. CV kalau untuk data kan itu memang dari awal ya kan. Data itu harus sesuai dengan PDDikti. Yang mitra nanti seleksi itu dari CV. Nah, CV nanti mahasiswa bikin secara mandiri tuh CV-nya. Kalau nanya, Pak, template CV-nya kayak gimana gitu. Itu nggak ada template-nya dari sana. Nggak ada. Jadi silahkan, mungkin bisa browsing lah, bisa lihat YouTube gitu, tips and trick bikin CV yang menarik kayak gimana. Banyak ya Pak? Nah, banyak banget gitu. Sekarang udah nggak susah lagi cari-cari yang kayak gitu ya. Jadi bisa cek ke YouTube atau Google ya, CV yang menarik, nanti bikin gitu kan. Termasuk
pengalaman berorganisasi. Oh, gitu. bisa dimasukin? Bisa dimasukin karena ini juga jadi poin plus gitu kan, poin plus karena meskipun sifatnya opsional di situ, ya, ketika mau melengkapi dokumen itu, tapi ini juga pasti bakalan dilihat oleh mitra. Misalkan nih, gitu kan, saya kan ikut hima gitu kan, saya kan jadi ketua klub apa gitu ya, ketua hima gitu. Nah pasti ini bakalan jadi poin yang besar juga ketika proses seleksi dari mitra. Nah setelah itu IPK juga. IPK berpengaruh. IPK juga berpengaruh gitu. Nah selebihnya nanti ada tahapan interview. Oh ada interview. Ada interview. Itu sama pihak kampus Merdeka kah atau sama pihak mitra? Sama mitra. Sama mitra. Karena nanti yang menentukan lulus atau enggaknya mitra. Oh iya. Dia terima atau enggak gitu. Oh, dari Bapak nih ada rekomendasi nggak sih buat mitra terkait MSIB-nya? Kalau mitra ada sih gitu kan, list-list mitra yang udah wawancara, sudah MOU dengan kita gitu, udah kita banyak kegiatan dengan mitra. Dan ada juga mitra yang udah bisa menyalurkan alumni kita. Saya berterima kasih banget nih sama mitra MSIB ini. Dan itu angkatan pertama yang ikutan studi independen. Meskipun kita telat masuknya di batch 3 gitu ya. Jadi batch 3 itu kita anggap sebagai angkatan pertama yang ikutan ke sana. Di sini ya, angkatan pertama yang di sistem informasi nih gitu. Dan adalah listnya gitu. Nanti bisa komunikasi nanti bisa langsung. Nanti boleh ke ruangan Bapak gitu ya. Boleh, ada listnya. Oke, teman-teman. Tadi kan Friends udah dikasih nih informasi seputar MSIB yang nggak ada di website kampus Merdeka ya Pak, soalnya ini cuma ada di FTI gitu. Oke, betul. Iya, betul. Nah, Bapak boleh nih kasih tips and tricks sama motivasi nih, kesan-pesan semuanya buat Friends atau misalnya motivasi buat Friends semuanya buat semangat gitu ikut MSIB itu Pak. Oke. Ini kayak buat moto ataupun penyemangat mungkin ya. Betul. Kita bisa lihat fenomena di industri sekarang ya, di fenomena dunia kerja sekarang gitu, bahwa kita harus menyadari dan pahami gitu bahwa sekarang tuh udah terlalu mainstream banget kalau hanya mengandalkan ijazah dan transkrip nilai gitu ketika lulus di kampus itu gitu. Dunia kerja saat ini tuh sudah memandangnya ke ranah kompetensi. Betul. Nah, ranah kompetensi ke ranah skill gitu. Karena dengan ijazah dengan transkrip itu hanya menunjukkan bahwa mahasiswa itu sudah melewati mata kuliah tertentu. Iya, gitu. Pak. Tapi tidak secara jelas mahasiswa itu menguasai kompetensi dari mata kuliah itu. Oh iya. Contohnya, misalkan ada database, mata kuliah database. Di mata kuliah database di sana kan ada untuk mengelola database ya dengan bahasa SQL. Ya, tapi kan kita tidak bisa menjamin apakah misalkan mahasiswa itu bisa atau enggak, meskipun lulus ya, tapi tidak bisa menggambarkan dia kompeten atau enggak. Nah, inilah menjadi landasan. Ada kampus Merdeka, salah satu ada MSIB. Untuk apa? Untuk memberikan sertifikat kompetensi bahwa mahasiswa itu mampu memiliki skill yang diverifikasi oleh mitra dan diakui secara nasional. Nah, program MSIB ini. Nah, jadi intinya selama jadi mahasiswa ini jangan sia-siakan waktu, ya, karena tidak akan bisa terulang lagi gitu kan masa-masa ketika mahasiswa ini dan peluang-peluang apa yang didapat semasa jadi mahasiswa ini gitu kan. Salah satunya itu ada kampus Merdeka MSIB. Karena dengan MSIB ini jelas itu akan membedakan lulusan kita itu kan, atau lulusan yang pernah jadi MSIB dengan lulusan yang lainnya. Betul. Gitu kan. Jadi jangan kecil hati kita lulusan dari Unsap misalkan, itu kita perkuat lagi nih gitu kan, lulusan Unsap perkuat lagi dengan MSIB gitu kan, dengan kampus Merdeka, dengan kegiatan-kegiatan lain yang tentunya bermanfaat gitu kan. Betul. Karena kesuksesan itu kuncinya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menggenerate gitu kan, menggenerate CV kita, memperkaya CV kita dan kita tawarkan ke pihak industri. Betul. Luar biasa sekali ya. Kayak aku juga benar-benar terkesima gitu Pak, langsung pengen ikutan MSIB. Ya, tapi tahan 1 tahun lagi. Semester 2 nggak bisa. Betul. Jadi kan tadi udah disampaikan nih sama Bapak terkait bahwa MSIB itu bukanya bulan April. Ya Pak. Sudah mulai pendaftaran akun dan lain-lainnya gitu sudah. Dan dari sekarang bisa cek
rajin-rajin cek ke Kampus Merdeka aja, Ya. portal Kampus Merdeka di sana. Langsung cek ya, ada langsung cek. informasinya. Nanti ditaruh di link deskripsi. Oke teman-teman, jadi siswa friends semuanya yang mau ikut MSIB bisa mulai dari sekarang, bisa konsultasi sama Bapak ya, bisa langsung datang ke ruangannya. Kemudian tadi udah di-share nih tips and trick, kemudian bahwa kita itu nggak boleh berkecil hati gitu sebagai lulusan mahasiswa yang kampus kita juga emang udah keren gitu, tapi harus lebih ditambah lagi. Iya, gitu. harus lebih ditambah lagi. Jadi dengan ikutan MSIB. Jadi jangan lupa teman-teman semuanya buat pantengin terus website Kampus Merdekanya, kemudian cek-cek lagi, konsultasi juga sama Bapak buat ikut MSIB. Yang tertarik ya, tapi pasti tertarik pas semuanya. Tadi udah jelasin semuanya sama Bapak. Harus, karena ini penting banget gitu, nggak akan ada kesempatan lain nanti ketika udah lulus baru nyesal gitu. Ya, saya kalah nih sama lulusan kampus lain karena adanya pengalaman di MSIB gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Iya, nanti nyesal nggak dapat kerjaan gitu Pak. Saya manfaat juga nih, benefit lainnya selain dapat soft skill, hard skill gitu kan, udah pasti ya yang dua itu ya. Iya, betul. Relasi gitu. Relasi dan juga public speaking. Nah, relasi ini nanti ketika kita masuk ke program MSIB ini nanti berkomunikasinya dengan satu Indonesia. Bahkan dari Sumatera, dari Bali gitu kan. Nah, yang sekarang yang magang nih ya, yang di Yogyakarta, itu pesertanya dari Bali juga, dan dari Bali harus terbang ke Jogja ya. Bahkan dari pulau-pulau yang lainnya. Nah, dengan banyaknya relasi tentu ini jadi apa ya, kayak manfaat lain gitu. Karena nanti mungkin saja nih jalan-jalan untuk menggapai cita-cita itu bisa jadi dari orang-orang itu gitu kan. Iya, betul Pak. Karena kemungkinan orang yang ikut ke program ini tuh ya mereka positif lah gitu. Iya. Orang yang memang mereka mau berkembang, mereka yang punya potensi untuk maju gitu kan, semangat untuk maju gitu. Nah, ini yang menjadi manfaat di luar soft skill, di luar nilai, di luar sertifikat gitu kan. Adanya relasi dengan orang-orang satu Indonesia. Iya, jadi betul. MSIB itu kita udah pasti dapat pengalaman, kemudian pengetahuan sama sertifikat. Tapi relasi juga pasti dapat. Relasi juga itu penting banget. Karena bisa jadi nanti dari mitra nih, karena kita misalnya kelihatan aktif, kita misalkan dari nilainya bagus gitu kan. Bisa jadi nanti mitra yang menyalurkan kayak yang dari batch 3 tuh, ada Alia. Ada. Ya, Alia yang sekarang udah bekerja di perusahaan besar lah gitu kan, sebagai dia data analitik lah. Data analitik. Keren banget ya Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, itu salah satu contoh atau kunci sukses lah. Bahkan nih Alia jadi waktu kemarin sosialisasi MSIB 6 itu sukses gitu. Jadi sebagai contoh gitu, kesuksesan dari lulusan MSIB batch sebelumnya. Betul. Gitu. Nah, itu ini untuk beberapa manfaat. Oh iya, siswa friends, jangan lupa ya buat ikut MSIB. Tentunya kayak tadi supaya bisa jadi kayak Teh Alia gitu ya, bisa kerja di perusahaan ternama, terus ngebanggain Unsap juga gitu ya Pak, ngebanggain FTI, ngebanggain sistem informasi, dan pastinya ngebanggain Bapak juga kayak gitu. Oke, siswa friends semuanya, luar biasa sekali tadi. Aku juga kayak benar-benar dapat insight baru gitu hari ini. Terus teman-teman yang di rumah kayak juga pasti senang banget bisa dapat info seputar MSIB. Oke deh, sebelum kita berpisah, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Bapak yang sama-sama udah ngebagiin informasi yang kayak luar biasa, nggak bisa kita dapetin secara cari-cari sendiri gitu, tapi langsung dari yang berpengalaman gitu Pak. Betul. Kemudian untuk siswa friends semuanya, jangan lupa untuk mencari informasi lebih lanjut di situs resmi Kampus Merdeka di link di bawah ini. Kemudian teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya buat kita tadi sharing-sharing terkait MSIB gitu ya. Udah nonton sampai akhir juga gitu siswa friends semuanya. Temukan potensi dan raih kesuksesan bersama MSIB. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel kita. Dukung terus supaya kita bisa ngasih pembelajaran dan juga pengetahuan informasi viral terkini yang pastinya bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa siswa friends!